Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali berada di bulan suci Ramadan dan sebagaimana diduga sebelumnya menyisakan perbedaan pendapat tentang penetapan awal Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, Ormas Islam Muhammadiyah telah memutuskan sebelumnya bahwa Ramadan jatuh pada tanggal 18 Februari 2026. Sementara kemudian berdasarkan keputusan sidang isbat yang digagas oleh Kementerian Agama dan beberapa ormas Islam, diputuskan bahwa 1 Ramadan 19 Februari 2026. Ini bukan kali yang pertama terjadi perbedaan, dan kalau kita bicara tentang perbedaan, kita tidak bisa nafikan. Ya. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan dalam sebuah komunitas masyarakat, bahkan dalam sebuah ajaran. Namun kita harus petakan mana perbedaan yang dibolehkan dan mana perbedaan yang tidak dibolehkan. Selagi perbedaan tersebut ada dalilnya, ada landasannya, maka jelas dibolehkan. Bahkan kalau kita bicara pada zaman Rasulullah sendiri, kita mengetahui ada banyak perbedaan di antara para sahabat Nabi, baik dalam atau berdasarkan latar belakang mereka, ataupun karena perbedaan dalam memahami teks ataupun konteks yang ada pada waktu itu. Dan menariknya, baginda Rasulullah SAW membolehkan adanya perbedaan tersebut. Misalnya, ketika Rasulullah SAW memberangkatkan pasukan dari Madinah menuju ke Bani Quraiza, ini hadisnya terkenal sekali ya. Rasulullah mengatakan kepada pasukan Ali bin Abi Thalib, berangkatlah kalian, kata Rasul, fala yusallanil asra ahadukum illa bi Bani Quraiza. Atau fima ma'na al-hadis. Kata Rasul, berangkatlah kalian dan janganlah seorang pun di antara kalian sholat asar kecuali di Bani Quraiza. Apa yang kemudian terjadi? Di tengah perjalanan tibalah waktu asar. Terjadilah perbedaan. Ya. Rasul mengatakan satu kalimat yang sama. Jangan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraiza. Tapi dalam memahami teks ini terjadi perbedaan di antara kalangan para sahabat. Ada yang mengatakan bahwa makna hadis ini secara tekstual. Jangan sholat asar kecuali di lokasi. Maka sebagian dari mereka tidak mau sholat asar, walaupun dipastikan telat tibanya. Tapi sebagian lain mengatakan tidak. Nabi itu pengen kita segera berangkat supaya bisa sholat asar di lokasi di Bani Quraiza. Maka sebagian sholat di tengah perjalanan. Dan demikianlah terjadi perbedaan. Namun Rasulullah tidak memarahi dan taruh kutip menyalahkan kedua belah pihak, bahkan membolehkan adanya perbedaan tersebut. Kisah yang lain misalnya ketika beberapa orang sahabat Nabi melakukan perjalanan dan tibalah sholat zuhur. Ya. Ketika tiba waktu sholat zuhur, mereka pengen sholat, tapi tidak ada air. Bertayamumlah mereka. Setelah istirahat lanjutkan perjalanan, ketemu air. Kata yang satu, kita sholat lagi. Kan tadi baru tayamum, sekarang ada air. Dan kaidah yang jelas ya. Idza wujidil ma, kalau air ada, maka tayamum nggak boleh. Begitu kira-kira ya. Kata yang satunya, kan udah tadi sholat. Masa sholat 2 kali? Kembali terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Nah, ketika dilaporkan kepada baginda Rasul, apa kata Rasulullah? Nabi bersabda kepada orang yang tidak mengulang sholatnya, artinya sholat dengan tayamum saja, walaupun jalan ketemu air, dan waktu zuhur masih ada, kata Rasul apa? Laqad asabta sunnata wa ujzi'at sholatuka. Dan sungguh engkau telah menepati sunnahku dan sholat Musa. Jadi boleh. Dan kepada orang yang mengulang sholatnya, artinya sholat dengan tayamum, lalu kemudian diulang dengan sholat menggunakan air, apa kata Rasulullah SAW? Walakal ajran. Demikian kata Rasul. Anda mendapatkan pahala 2 kali. Jadi tidak ada yang disalahkan oleh baginda Rasul selagi ada pijakan dalam riwayatnya. Karena memang faktanya Al-Quran, hadis itu satu. Bahkan Al-Quran itu qat'iyus subut, jelas. Ya, tidak ada perbedaan dalam keabsahan, kesahihannya. Demikian juga sebagian hadis sahih juga tidak ada perbedaan di kalangan ulama. Tapi yang menjadi permasalahan adalah dhaniyu ad-dalil ya, bagaimana mereka memaknai dalil tersebut. Ini juga memicu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat bahkan para ulama. Misalnya kalimat atau ayat yang mengatakan aula mastumun nisa. Ya, di antara hal yang batal wudu adalah menyentuh perempuan. Menyentuhnya apa maksudnya? Apakah lamastum bersentuhan? Ya, atau lamastum itu artinya bersentuhan tapi dengan syahwat? Atau lamastum bimakna jima? Ya. Lamastum itu artinya berhubungan suami istri. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Padahal teksnya ada. Satu teksnya. Hadis apalagi
Ya, begitu beragam hadis. Ya, dimulai dari perbedaan pendapat tentang status hadis ini dhaif atau tidak. Nanti ada perbedaan lagi tentang ya bagaimana hukum menggunakan hadis dhaif. Lalu kemudian bagaimana mentarjih antara satu hadis yang lain dengan hadis yang lain. Ini semua ya jama'akumullah ya membuka terjadinya peluang perbedaan pendapat. Nah, kalaulah para ulama dulu dalam suatu masalah telah berbeda pendapat, lalu kemudian hari ini kita ingin memperbarkannya, maka dipastikan tidak akan selesai. Para ulama dulu yang hafal Quran, bahkan generasi yang lebih dekat dengan baginda Rasul, terjadi perbedaan pendapat. Nah, hari ini ya kita ingin menghidupkan kembali itu, maka akan sangat sulit. Yang bisa kita pahami adalah saling menghormati perbedaan pendapat tersebut. Yang miris adalah ya ketika kita suka nyinyir dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Nah, ketika kita gampang membid'ahkan, mengkafirkan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita, padahal bisa jadi dia punya dalil. Ya, maka dalam hal ini kita harus bijak. Ramadan adalah momentum yang baik bagi kita ya untuk kembali memperdalam ilmu kita, untuk berpikir bijak. Ya, Indonesia ini terlalu luas untuk dikelola oleh satu kelompok. Indonesia ini terlalu besar ya untuk dikelola hanya oleh satu ormas. Tidak, kita harus membangun Indonesia bersama-sama ya agar negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.